Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke dalam materi yang baru, yaitu tentang sosialisasi dalam proses pembentukan kepribadian, ya. Setelah minggu kemarin kita mempelajari tentang nilai dan norma. Nah, di dalam nilai dan materi sosialisasi ini ada kaitannya dan hubungannya dengan nilai dan norma tersebut. Apa saja yang akan dipelajari dalam sosialisasi? Itu ada mendeskripsikan hakikat sosialisasi, ada definisi sosialisasi, proses sosialisasi, fungsi sosialisasi dalam pembentukan kepribadian, tujuan sosialisasi, macam-macam sosialisasi, dan agen-agen sosialisasi. Tolong perhatikan ya dan simak baik-baik. Apa itu sosialisasi? Dan pernahkah kamu mendengar istilah sosialisasi? Mungkin kalian pernah dengar ya istilah sosialisasi, bahkan sering kalian sebutkan. Contohnya kalian dalam pergaulan, kalian bilang kamu tidak bersosialisasi, maka kamu kurang bergaul gitu ya. Nah, pada dasarnya apa itu sosialisasi? Pada saat manusia berinteraksi, ya, karena manusia itu adalah makhluk sosial, makhluk yang senantiasa berinteraksi. Nah, dari hasil berinteraksi tersebut, manusia itu memiliki kebiasaan-kebiasaan ya, yang dimiliki pada manusia. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu diperoleh melalui proses belajar. Nah, proses belajar tersebut itu dinamakan adalah sosialisasi. Nah, proses belajar apa saja dalam sosialisasi? Tentunya bukan hanya sekedar dalam pergaulan, tapi di dalam sosialisasi itu dipelajari tentang nilai, norma, pola-pola perilaku, bahkan tentang suatu kelompok tertentu ya. Nah, jadi apa itu sosialisasi? Yaitu adalah proses belajar, di mana proses belajarnya itu adalah terus-menerus atau disebut dengan long time ya. Long time itu di mana proses sosialisasi itu tidak hanya sebatas dalam waktu tertentu saja, tapi waktunya panjang ya, sampai yang memberhentikan seseorang bersosialisasi itu hanya dibatasi oleh karena orang tersebut atau manusia tersebut meninggal dunia, maka terputuslah, selesailah bersosialisasi dengan dunia nyata ya, atau dunia yang betul-betul mereka hadapi. Jadi sekali lagi bahwa sosialisasi itu prosesnya panjang gitu ya, dimana sosialisasi itu tidak dibatasi oleh waktu, kecuali hanya maut yang memisahkan, yang membatasinya ya. Oke, nah ini ada beberapa definisi menurut ahli. Nah, pertama menurut KBBI dulu, sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat di lingkungan sekitarnya. Nah, menurut Hasan Sadeli, ahli sosiologi, di mana suatu proses saat seseorang mulai menerima dan menyesuaikan diri dengan adat istiadat suatu golongan, sehingga lambat laun ia merasa bagian dari golongan tersebut, gitu ya. Artinya bahwa di dalam proses belajar itu seseorang menerima dan menyesuaikan diri dengan adat istiadatnya. Berikutnya, menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah proses seorang anak berpartisipasi dalam masyarakat secara umum. Proses belajar seseorang terhadap lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Jadi intinya sama ya, proses sosialisasi itu adalah proses belajar, di mana belajarnya itu menurut Peter L. Berger itu berkaitan bagaimana seorang anak itu berpartisipasi dalam masyarakatnya ya, dimulai dengan bagaimana dia bersosialisasi di keluarga dulu sebelum ke masyarakat secara umum ya, atau secara luas. Nah, begitupun di sini ada Masisionis. Masisionis ini mendefinisikan sosialisasi itu sebagai pengalaman
sosial sepanjang hidup yang memungkinkan seseorang mengembangkan potensi kemanusiaannya dan mempelajari pola-pola kebudayaannya. Nah, ini seperti tadi Ibu sampaikan ya, bahwa sosialisasi itu adalah long time proses belajarnya ya, sama seperti yang disampaikan oleh Marcisionis ini. Oke, lanjutkan. Setelah definisi, nah di sini ada proses sosialisasi. Setelah seseorang melakukan sosialisasi, ada 3 tahap yang dilalui atau 3 proses. Yang pertama adalah dia belajar dulu apa itu sosialisasi itu sendiri ya, yaitu belajar tentang nilai, norma, pola perilaku dan sebagainya. Nah, setelah proses sosialisasi berlangsung, maka terbentuk proses internalisasi. Apa? Yaitu setelah bersosialisasi, maka nilai-nilai dan norma apa saja yang dia pelajari itu tersebut menjadi milik diri sendiri ya, sehingga menjadi sebuah internalisasi. Internalisasi itu adalah konsep diri gitu ya, yang sudah tertanam dalam diri seseorang dari hasil belajar, proses belajar sosialisasi gitu ya. Nah, setelah menjadi konsep diri atau internalisasi itu sendiri, maka kepada proses berikutnya, yaitu yang disebut dengan enkulturasi, yaitu bagaimana seseorang itu dengan nilai normanya yang dimiliki atau konsep dirinya yang dimiliki, dia membiasakan tindakan dan perilakunya itu sesuai dengan nilai norma yang dia miliki gitu ya. Nah, ini jadi ada 3 proses dalam sosialisasi itu: sosialisasi, internalisasi, dan enkulturasi ya, itu proses sosialisasi. Nah, berikutnya adalah di sini ada fungsi sosialisasi. Maka mengapa sosialisasi memiliki fungsi? Jelas, karena setelah orang melakukan sosialisasi, maka sosialisasi itu membuat fungsi ya bagi individu agar dapat hidup secara wajar dalam kelompoknya atau masyarakatnya, sehingga tidak aneh pada saat diterima oleh warga masyarakat lain, serta dapat berpartisipasi aktif sebagai anggota masyarakat. Artinya bagaimana dia berusaha setelah dia masuk ke dalam suatu kelompok atau masyarakat, maka dia harus bisa belajar dengan kelompok atau masyarakatnya, sehingga tidak dipandang aneh gitu ya. Jadi bisa melalui proses penyesuaian atau adaptasi ya. Setelah dia bisa menyesuaikan, beradaptasi, dia harus mengambil peran aktif di dalam masyarakat tersebut ya. Nah, fungsi kedua yaitu bagi masyarakat itu sendiri, yaitu menciptakan keteraturan sosial melalui pemungsian sosialisasi sebagai sarana pewarisan nilai dan norma serta pengendalian sosial ya. Itu fungsi. Berikutnya tujuan sosialisasi. Tujuan sosialisasi menumbuhkan disiplin, menanamkan aspirasi atau cita-cita baik individu atau masyarakat itu sendiri, mengajarkan peran-peran sosial dan sikap-sikap penunjangnya. Keempat, mengajarkan keterampilan sebagai persiapan dasar untuk berpartisipasi dalam kehidupan orang dewasa. Artinya, bagaimana seorang individu itu dipersiapkan ya keterampilannya untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan yang lebih dewasa ya, hidup yang lebih mandiri. Oke, berikutnya nah ini macam-macam sosialisasi ya. Sosialisasi macam-macamnya. Yang pertama, berdasarkan kapan sosialisasi itu berlangsung ya. Dibedakan ada sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Mengapa primer? Primer itu adalah di mana sosialisasinya itu dilakukan pertama kali dan utama. Biasanya sosialisasi primer ini dimulai dari media keluarga ya, atau agen sosial keluarga, karena setiap orang terlahir dari sebuah keluarga ya, dimana setelah dia lahir dari keluarga, dia dididik, dibesarkan oleh keluarga itu sendiri. Jadi kenapa sosialisasi primer ini adalah medianya keluarga ya, sehingga di sini ada peran-peran yang terdapat dalam keluarga itu seperti peran ayah, ada ibu, bahkan di sini kakek, nenek, paman, bibi atau kakak ya, sehingga dalam proses sosialisasi primer itu seorang individu tidak dapat menghindari diri dari mereka semua gitu ya, karena mereka betul-betul diajarkan, diproses belajarkan di dalam keluarga ya. Nah, makanya disebut dengan sosialisasi primer.
Yang kedua itu adalah jadi sosialisasi sekunder itu adalah sosialisasi setelah keluarga atau sosialisasi lanjutan ya, dimana media-medianya itu bukan lagi keluarga tetapi ada media yang di luar keluarga yang terdapat di masyarakat, misalnya lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, teman sebaya ya, dimana mereka yang banyak juga mempengaruhi suatu kepribadian seseorang gitu ya. Nah oleh karena itu lingkungan masyarakat itu sangat berperan sangat berperan sekali ya dalam pembentukan seseorang. Sebagai contoh misalnya mungkin di dalam lingkungan primernya seorang anak itu dididik dengan pola-pola perilaku yang sangat positif gitu ya. Namun pada saat dia sudah mulai mengenal lingkungan sosialisasi yang sekunder atau yang setelah keluarga, akan mendapatkan pola-pola perilaku yang mungkin berbeda dengan pola-pola perilaku yang diperoleh di keluarga gitu ya, sehingga kadang ini akan menimbulkan suatu hal yang berbeda gitu ya. Pada saat di keluarga dia seperti apa, maka pada saat di lingkungan pertemanannya atau di lingkungan tempat dia bekerjanya pun akan berbeda juga. Nah ini wajar karena manusia itu bergaul juga tidak hanya di dalam keluarga tapi juga berada di lingkungan di luar keluarganya atau disebut dengan sosialisasi sekundernya ya. Oke, berikutnya kedua, apabila mengacu pada cara-cara yang dipakai dalam keluarga, maka sosialisasi ini ada dua jenis, yaitu pertama sosialisasi represif, yaitu di mana di dalam sosialisasi yang diterapkan dalam pola keluarga ini menggunakan hukuman ya, memakai materi dalam hukuman dan imbalan, kepatuhan anak pada orang tua. Jadi di sini anak yang harus selalu patuh taat kepada orang tua, sementara orang tua mungkin tidak terlalu memperhatikan bagaimana kepatuhan, bagaimana orang tua memperhatikan keinginan ya yang diinginkan oleh anaknya gitu. Jadi ini berpusat kepada orang tua. Keempat, komunikasi satu arah bersifat perintah ya. Kelima, bersifat nonverbal. Keenam, orang tua sebagai pusat sosialisasi sehingga keinginan orang tua menjadi penting sementara keinginan anak tidak terlalu penting di mata orang tua. Nah, maukah kalian mendapat pola sosialisasi seperti ini? Tentunya tidak ya. Dimana ini represif itu lebih tidak berpihak kepada anak kesimpulannya ya. Jadi polanya itu lebih orang tua yang mungkin agak otoriter, yang terlalu keras, sementara orang tua sendiri tidak mau memahami bagaimana keinginan-keinginan yang dimiliki anak-anaknya ya. Nah yang kedua adalah sosialisasi partisipatoris. Nah ini mungkin kebalikan atau sebaliknya dari sosialisasi yang represif tersebut ya. Nah, bagaimana ciri-ciri dari sosialisasi partisipatoris ini atau ciri-ciri sosialisasi yang lebih demokratis ya? Kalau tadi mungkin lebih ke arah yang otoriter ya, pola asuhnya. Tapi kalau di sini pola asuhnya dalam keluarga itu yang lebih demokratis ya, dengan ciri-ciri satu, individu diberi imbalan jika berkelakuan baik. Contohnya ada anggota keluarga ya, di dalam keluarga itu ada seorang anak yang berprestasi gitu ya, yang memiliki prestasi yang sangat cemerlang, maka sebagai orang tua memberikan apresiasi ya, memberikan bentuk suatu penghargaan, bisa dalam bentuk imbalan ya, misalnya dalam bentuk bisa ilmu materi, misalnya dibelikan sepeda baru atau dibelikan mungkin apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut karena dia sudah memiliki prestasi gitu ya. Jadi orang tua memberikan imbalan kalau dia berperilaku baik ya. Nah kedua, hukuman dan imbalannya bisa bersifat simbolik ya, artinya simbol, bisa saja ada semacam pemberitahuan bahwa nah itu tidak baik. Pada saat anak ke arah yang tidak baik harus diingatkan ya, harus diberikan suatu pengertian, tidak dibiarkan gitu ya.
tapi tidak langsung diberikan hukuman, diberikan dulu pengertian kenapa kamu ibu marah gitu ya, kenapa ibu jadi memberikan agak sedikit keras, karena adik ini sudah tidak lagi mau menuruti kata ibu gitu, tidak mau turut orang tua, sehingga ibu memberikan tindakan yang agak keras ya. Jadi diberikan suatu pengertian kepada anak, tidak langsung diberikan hukuman gitu ya. Nah, ketiga, anak diberi kebebasan ya, anak diberikan kebebasan dalam mengisi waktu luangnya. Silakan pada saat semua tugas-tugas kewajiban utamanya sudah selesai, maka si anak diberikan kebebasan untuk berekspresi ya. Karena kalau terus anak ditekan, maka anak juga akan stres gitu ya menghadapi pola asuh yang diberikan orang tuanya. Nah, keempat, penekanan pada interaksi. Jadi lebih kepada interaksi yang harmonis ya, dibuat interaksi dua arah ya. Jadi anak diberikan kebebasan untuk berpendapat, anak diberikan kebebasan untuk bagaimana dia mengekspresikan keinginan-keinginannya ya, lebih enak gitu ya dalam interaksinya, beda dengan yang tadi represif, interaksinya satu arah. Yang kelima, komunikasi terjadi secara lisan dan verbal ya. Keenam, anak pusat sosialisasi, sehingga kekuatan anak dianggap penting juga ya, bukan seperti tadi orang tua pusat sosialisasi. Dan yang ketujuh, keluarga menjadi generalis other. Keluarga menjadi salah satu dari beberapa agen sosialisasi ya. Oke, lanjut. Di sini ada agen-agen sosialisasi ya. Agen-agen sosialisasi, apa sih agen sosialisasi? Agen-agen itu atau media sosialisasi itu adalah pihak-pihak ya, pihak-pihak di mana seseorang itu dia bersosialisasi atau melalui proses belajar gitu ya. Nah, di sini ada agen-agen sosialisasinya ya. Di sini ada keluarga ya, ada sekolah, ada teman sebaya atau peer group ya, media massa, lingkungan kerja, media lingkungan sekolah ya. Di sini maksudnya ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, peer group, media massa, lingkungan kerja. Jadi yang 6 itu media sosial itu masuknya ke media massa, karena media massa di sini terbagi menjadi dua, media elektronik maupun media cetak gitu ya. Media elektronik misalnya banyak juga ini di sini berpengaruh terhadap kepribadian seseorang atau kepribadian anak ya, karena dari media massa anak juga belajar gitu ya, banyak belajar dari media tersebut ya. Nah, dari ke-5 agen sosialisasi ini ada yang termasuk ke dalam agen atau media sosialisasi primer dan agen atau media sosialisasi sekunder. Coba sama kalian dari kelima ini mana yang masuk ke media sosialisasi primer dan mana ke dalam agen media atau media sosialisasi yang sekunder ya. Kalian bisa klasifikasikan ya ke dalam kedua media sosialisasi tersebut. Boleh nanti kalian bisa dituangkan dalam ada tugas-tugas yang akan ibu berikan ya. Nah, jadi itu agen-agen atau media sosialisasi ya. Nah ya, itu saja pemaparan materi yang berkaitan dengan sosialisasi dalam proses pembentukan kepribadiannya, di mana sekali lagi ibu simpulkan bahwa sosialisasi itu adalah proses belajar ya, di mana belajar mengenai nilai, norma ya, pola-pola perilaku yang berguna bagi kehidupan diri manusia itu sendiri, untuk mempersiapkan